Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Usada dengan nomor induk 234160227. Yang terhormat Ibu Dwi Warni selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya yang berjudul Manajemen Modal Kerja. Pengertian dari manajemen modal kerja. Menurut Kashmir 2010, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Yang kedua, menurut Widianti 1996, modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar terutama terdiri atas bank, piutang, dan persediaan barang-barang. Yang ketiga, menurut Sawir 2005, modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, konsep modal kerja. Konsep modal kerja terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Konsep ini melibatkan kepada kuantitas jumlah yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencukupi dan membiayai kebutuhan operasional yang bersifat rutin atau menunjukkan sejumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital, utang jangka pendek. Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Konsep ini mendefinisikan modal kerja sebagai kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka waktu pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini melibatkan fungsi dari dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Dana-dana dimiliki oleh perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba selama periode berjalan atau current income. Selain itu, ada sebagian dana yang disimpan dan digunakan untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Misalnya bangunan, mesin-mesin, pabrik. Selanjutnya ada alat-alat kantor dan aktivas. Yang selanjutnya adalah tujuan modal kerja. Tujuan modal kerja yang pertama sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Modal kerja yang kedua dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jika rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari kreditor. Yang ketiga, dengan menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, sebagai pelindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja.
Yang selanjutnya, manfaat modal kerja. Yang pertama, sebagai indikator keuangan. Kenyataannya, jika ada yang ingin masuk dan mengukur kesehatan keuangan perusahaan Anda, maka Anda harus melihat pengelolaan modal kerja Anda. Ini karena manajemen modal kerja merupakan cerminan yang bagus dari seberapa baik kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan utang, membuat penggajian, menghasilkan pendapatan, dan menangani investasi. Yang kedua, operasi harian. Menurut modal kerja akan berdampak pada operasi sehari-hari karena mencakup kewajiban keuangan Anda terkait dengan penyediaan layanan dan staf yang membayar. Selanjutnya, yang ketiga, efisiensi keuangan. Manajemen modal yang baik merupakan indikasi bahwa Anda mengelola inventaris kewajiban dan aset Anda dengan baik dan perusahaan itu benar-benar pelarut. Yang keempat yaitu potensi investasi. Bagi mereka yang ingin berinvestasi, manajemen modal kerja bisnis menunjukkan bahwa dijalankan dengan baik ini dapat memenuhi kewajiban keuangan dan merupakan peluang investasi yang berharga. Yang kelima, kemajuan bisnis. Ketika Anda memiliki manajemen modal kerja yang efisien, ini menunjukkan bisnis Anda dapat menjaga likuiditas sambil memanfaatkan aset untuk investasi. Ini memberi bisnis Anda ruang yang signifikan untuk pertumbuhan dan ekspansi di kemudian hari. Selanjutnya, jenis-jenis modal kerja. Modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang selanjutnya, modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah menyesuaikan dengan setiap perusahaan, kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Modal kerja variabel terdiri dari 3, yaitu modal kerja siklus, modal kerja musiman, dan modal kerja darurat. Selanjutnya, komponen. Menurut Kashmir 2015, secara umum modal kerja perusahaan dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, gross working capital, merupakan semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Yang termasuk aktiva lancar adalah yang pertama, kas. Yang kedua, investasi jangka pendek. Yang ketiga, wesel tagih. Selanjutnya, penghasilan. Yang kelima adalah persediaan barang, dan yang terakhir adalah biaya yang dibayar di muka. Yang kedua, net working capital merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang lancar
Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek. Biasanya dilakukan 1 tahun sejak tanggal neraca. Dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, utang lancar meliputi yang pertama, hutang dagang. Hutang dagang adalah semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagangan atau jasa secara kredit. Yang kedua, penghasilan yang ditangguhkan. Penghasilan yang diterima terlebih dahulu merupakan penghasilan yang sebenarnya yang belum menjadi hak perusahaan dahulu merupakan penghasilan yang sebenarnya yang belum menjadi hak perusahaan. Hutang dividen. Hutang dividen merupakan bagian laba perusahaan yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi belum dibayarkan ketika neraca disusun. Kesimpulan dari materi tersebut adalah potensi ini menjelaskan pentingnya manajemen modal kerja untuk menjalankan operasi bisnis. Modal kerja mencakup jumlah dan kualitas modal yang digunakan untuk membiayai operasi serta fungsinya untuk menghasilkan laba. Manajemen modal kerja yang efektif meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan bisnis dengan memastikan ketersediaan modal yang tepat, optimalisasi pengeluaran, dan pembayaran kewajiban tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.